Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza di Raja Kurcaci Channel. Di video kali ini kita mau bahas mengenai dari iPhone 13 Pro ataupun 13 Pro Max. Mungkin dari teman-teman semuanya yang ada rencana mau beli iPhone terkendala dengan adanya keterbatasan unit yang ada pada saat ini di iBox ataupun di Erafone ya. Oke, seperti gambaran saja, mungkin kalian ada beberapa kali mungkin mencari di berbagai situs yang resminya langsung, baik di iBox Official ataupun di Eraspace-nya sendiri, dan ternyata unitnya memang sudah tidak ada, dan bahkan ada beberapa juga yang bilang unitnya ada kok, stoknya juga ada kok gitu. Jadi sedikit gambaran saja mengenai dari iPhone 13 Pro ini, memang sebelumnya sudah pernah dirilis dan dilakukan proses pre-order ya, yang mana waktu itu pre-ordernya cukup terbatas karena memang mengingat banyaknya peminat dari iPhone 13 Pro ini. Nah, yang paling penting adalah dalam proses pembelian unit barangnya. Nah, mungkin dari kalian ada beberapa yang sudah tidak tahan lagi dan sudah beli pun kondisinya, ada beberapa yang membelinya dari distributor ataupun dari barang internasional seperti itu ya, dan juga pernah juga merasa ragu ataupun agak riskan mengenai dari email ataupun serial number dari iPhone tersebut apakah diblokir seperti itu. Nah, yang perlu kalian ketahui pertama adalah satu ya, gue akan sharing dulu. Jika kalian beli unit, apakah unit second ataupun unit baru seperti itu. Karena unit baru sendiri pasti halnya kalian akan mendapatkan dalam keadaan utuh di dalam box. Walaupun memang notabene-nya iPhone sendiri sebelum peresmian launchingnya resmi di Indonesia, pernah ada juga beberapa mungkin yang sharing dari video TikTok ataupun video di Facebook ya, atau di media sosial lainnya mengenai dari segel iPhone 13 Pro atau 13 Pro Max ataupun jenis series yang lainnya seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah apa sih perbedaan antara beli unit resmi dengan unit tidak resmi. Artinya seperti ini. Terkadang memang ada beberapa produk tersebut sebelum masuk ke Indonesia itu dilakukan pengecekan dan membayar pajak serta bea cukai dan untuk mengaktifasi dari handphone tersebut agar tidak terblokir kemenperin ya, seperti itu ya. Nah, yang paling utama adalah unit tersebut bisa jadi adalah unit yang ya amit-amit ada yang second ataupun memang sudah dibuka dalam box seperti itu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Yang paling teliti adalah unit barangnya sendiri. Terkadang unit yang barang kita beli sendiri ada beberapa yang kondisinya bisa jadi ada defect ataupun ada dent ataupun layarnya seperti apa ataupun ada bodinya dengan kesat mata tuh kadang-kadang kita melihatnya itu ada lecet seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Karena kalau menurut gua pribadi adalah untuk jenis handphone yang kalian beli baik di tempat yang resmi ataupun tidak resmi, terkadang ada yang harus kita teliti seperti itu. Nah, biasanya produk tersebut memang digaransi oleh pihak resminya. Terkadang bukan seperti itu. Bukan hanya garansi saja yang kita butuhkan, yang penting adalah unit dari barang yang kita beli. Pastikan unit barang tersebut mulus dan kondisinya tidak ada cacat pabrik. Karena bagaimanapun memang ada beberapa yang kondisinya cacat pabrik itu di luar sepengetahuan kita, itu dilempar dijual di berbagai macam di toko distributor seperti itu ya. Karena kenapa? Biasanya kita lebih tergiur dengan harga pembelian unit tersebut seperti itu. Kemudian kondisinya misalkan kita beli unit internasional dengan harga seharusnya lebih tinggi dan bahkan ada juga yang jual lebih rendah. Nah, itu kita perlu waspada. Karena dengan waspada tersebut bisa jadi unit tersebut ada grade-nya ya, grade A, grade B, grade C. Artinya semua produk memang kita kategorikan baru memang, tapi ada beberapa mungkin yang dari cacat pabrik itu sudah dilemparkan ke pemain ataupun penjual tadi untuk dijual unitnya seperti itu. Jadi perlu berhati-hati. Yang kedua adalah emailnya. Jadi email tersebut memang ada beberapa mungkin bisa diakalin atau bisa dilakukan pendaftaran terlebih dahulu seperti itu. Karena memang
sejatinya jarang banget yang beli dari luar ataupun masuk dari luar negeri ke Indonesia melampirkan bukti bayar pajaknya. Nah, itu kita harus selektif seperti itu ya. Nah, memang kondisinya berbagai macam dengan adanya kesulitan yang ada di beberapa toko-toko resmi, maka orang rata-rata menjadi kesempatan bagi para pedagang untuk menjual unit resmi ataupun internasional, garansi internasional seperti itu ya. Jadi untuk beberapa kali kita sering melihat di iBox ataupun di era phone atau era group ya, itu unit habis karena memang ada beberapa mungkin sebelumnya sudah diborong oleh pihak distributor seperti itu. Tapi memang kondisinya kita harus selektif juga apakah memang unit itu habis atau enggak seperti itu, karena memang benar-benar agak goib ya untuk unit dari iPhone 13 Pro itu seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita harus mencari tahu informasi mengenai beberapa handphone yang kita cari. Misalkan kita contohnya ke iBox, kita tanyakan unitnya apakah memang itu komplit tersedia atau enggak. Karena memang dari pengalaman yang pernah gue rasakan pada saat membeli handphone tadi, gue tanya unitnya ada nggak? Unitnya ada pak, tapi sudah di booking orang. Nah, gue tanda kutip nih, bookingnya seperti apa? Kalau dibilang seperti online, tapi halnya kita lihat di online sendiri itu kadang-kadang udah nggak ada. Nah, gue juga agak bertanya-tanya kenapa ya? Apakah memang stoknya langka dan mungkin bisa jadi itu dilemparkan ke pihak distributor untuk dijual ataupun bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari standarnya seperti itu masih pertanyaan gue. Dan juga ada beberapa unit sekarang yang beredar adalah garansi TAM. Memang sebelumnya ya yang gue tahu adalah memang garansi dari iBox itu biasanya TAM, tapi memang di iBox-nya sendiri itu sudah tidak ada lagi label TAM. Di beberapa tempat outlet di iBox gue lihat yang beli unit dari iBox sendiri itu nggak ada label TAM, dan sekarang itu beredar lagi yang label TAM seperti itu. Mungkin bisa kalian jelaskan ataupun memang ada masukan mengenai dari unit yang muncul di saat ini seperti itu ya. Kemudian memang dari iPhone sendiri itu memang tidak ada perbedaan ya di antara 13 Pro dengan 13 Pro Max. Karena kenapa? Di 13 Pro Max itu hanya yang beda itu dari segi layar dan baterai seperti itu. Untuk prosesor sendiri dan kinerjanya dan fitur-fiturnya dan seperti kamera sinematiknya dan itu sudah mendukung di 13 Pro. Nah, satu tips lagi ketika mau beli iPhone 13 Pro ataupun 13 Pro Max itu ada namanya fitur ProRes, yang mana ProRes itu adalah salah satu fitur unggulan yang ada saat ini, yaitu bisa merekam dengan pure hasil dari video kita tadi. Nah, itu estimasinya ketika kita aktifkan video ProRes-nya yang 4K 60 fps itu bisa memakan memori sampai dengan 6 GB 1 menitnya. Jadi memang lumayan banyak ya dibandingkan dengan standarnya, yaitu kurang lebih sekitar 600 megaan, hampir 10 kali lipatnya seperti itu ya. Nah, jadi kita harus teliti juga. Nah, kebetulan untuk ProRes tadi itu supportnya di 256 GB sampai dengan 1 TB. Jadi yang buat teman-teman yang ingin beli, usahakan cari tahu dulu mengenai dari unit yang akan kita beli. Jika misalkan kalian tidak menginginkan ProRes-nya sampai dengan fitur yang 256 tadi, ya mungkin kalian bisa juga beli 128. Tapi setidaknya ada gambaran yang mana aja yang kalian mau beli seperti itu. Nah, itu saja tips dari gua. Jika kalian mau ada yang ditanyakan ataupun memang mengenai dari unit yang kalian selama ini cari bingung, itu bisa kalian komentari di bawah ini seperti itu ya. Dan yang paling terpenting adalah saat ini adalah unit di 13 Pro itu memiliki fitur yang unggulan ya, dan orang mencarinya untuk unitnya sendiri kebanyakan adalah Sierra Blue. Karena kenapa? Untuk jenis bobanya sendiri itu hampir sama dengan 13 Pro, 12 Pro, dan 11 Pro, jadi tidak ada pembeda. Yang membedakan adalah warnanya seperti itu, dan juga ukuran dari kameranya yang bobanya tadi lebih besar seperti itu ya. Oke, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa subscribe, like, and share jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian tidak suka, boleh komentar di bawah ini. Oke, tidak ada hal yang tidak mungkin jika kalian mau berbagi. Thank you.